never slow up. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Rasa emang gak bisa bohong, ternyata itu bukan cuma iklan doang. Halo cuy, apa kabar nih? Di film berjudul Sunday Night Fever, kita bakal melihat bagaimana cinta bisa mengalahkan segalanya. Bahkan bisa mengalahkan uang dan kemewahan. Seperti apa kisahnya ya? Langsung aja kita tonton filmnya. Inilah Michael dengan hobinya yang suka meneropong. Bukan sembarang meneropong, tapi Michael hobi meneropong tetangga seberang gedung apartemennya. Hal ini membuat Michael tuh seneng banget. Apalagi ada seorang nona manis yang menjadi target yang sesuai seleranya Michael. Michael jatuh cinta pada setiap lekuk yang nona manis ini miliki. Pokoknya Michael full senyum cuy. Di pagi harinya, Michael berkenalan dengan nona manis itu. Kimberly adalah namanya. Michael makin senyum. Namun tiba-tiba datang seorang om-om yang menggoda Kimberly. Namun Kimberly tidak marah. Yang ternyata om-om ini pawangnya Kimberly cuy. Michael pun langsung cemberut ya. Di kesehariannya Michael nih bekerja menjadi chef di sebuah restoran ternama. Profesionalitas adalah jaminannya Michael. Secara kebetulan, Kimberly dan pasangannya juga menjadi pelanggan setia restoran ini. Rudy adalah nama dari pasangannya Kimberly. Om Rudy bukan hanya memuji masakannya Michael, namun Om Rudy juga berniat berinvestasi pada restoran ini cuy. Oleh karena itu, Michael memperkenalkan Om Rudy pada partnernya yang bernama Warren. Tapi ya tetap di malam harinya Michael tetap melakukan hobinya yaitu meneropong. Singkat cerita, Michael pun hadir di acara keluarganya. Namun ternyata Michael ini mempunyai keluarga yang kurang harmonis. Entah apa yang terjadi pada Michael dan keluarganya, namun keluarganya Michael seperti tidak menerima kehadirannya. Cuman ibunya doang nih yang seneng Michael datang. Kenapa ya cuy? Sesampainya di rumah, Michael pun galau banget. Tapi daripada galau, ya mendingan meneropong aja gak sih? Michael langsung mengambil teropong dan mulai melihat tetangganya lagi pada ngapain. Tapi ya tetap, aimnya Michael langsung tertuju pada kamarnya Kimberly. Kebetulan banget, malam ini Kimberly lagi kuda-kudaan sama Om Rudy. Michael pun malah makin kecewa. Kimberly pun juga kecewa karena Om Rudy cepet banget cuy mainnya. Kimberly pun menyuruh Om Rudy buat diet, mengurangi berat badan supaya bisa banyak gaya. Gaya itu tuh maksud gue ya. Tentu Om Rudy akan melakukan apapun untuk pasangan tersayangnya ini ya. Yang hanya bisa memisahkan mereka ya hanyalah panggilan telepon pekerjaan. Di siang harinya tidak sengaja Michael melihat Kimberly sedang bersama keluarganya. Di sana Kimberly habis mentraktir adik dan ibunya belanja baju, perawatan salon. Pokoknya mereka nih seneng banget dan bersyukur dengan apa yang Kimberly lakukan. Bukan cuma itu aja ya, Kimberly juga membelikan ayam panggang buat mereka makan nanti di rumah. Cocok ya, udahlah cantik, sayang keluarga lagi. Cewek idaman banget ya si Kimberly ini cuy. Hal ini makin membuat Michael makin tertarik sama Kimberly. Hari-hari selanjutnya Michael selalu ya memperhatikan Kimberly lewat teropong. Bahkan Michael juga merekam gerakannya Kimberly dan disimpan di laptopnya cuy. Michael. Singkat cerita, di suatu hari ada seorang office boy yang tidak sengaja menikmati pemandangan indahnya Kimberly. Office boy ini terpaku dan terdiam. Tiba-tiba datanglah Om Rudy yang langsung memberikan salam olahraga kepada office boy ini. Om Rudy gak mau ada orang lain yang menikmati Kimberly. Walaupun Kimberly sudah minta maaf, tapi Om Rudy mah sudah terlalu emosi. Om Rudy mendaratkan gamparannya di pipinya Kimberly yang mulus ini cuy. Ya ampun Om. Nah jadi Michael ini tuh punya teman mantap cuy, yang datang cuma untuk bermantap ria ya maksudnya ya. Tapi walaupun begitu Michael ini tidak melupakan Kimberly, yang di malam ini Kimberly sedang meneteskan air mata. Akibat gamparan Om Rudy, pipinya Kimberly basah dengan linangan air mata. Sebagai permintaan maafnya Om Rudy pun mengadakan pesta di rumahnya Kimberly. Nah, dari sinilah terungkap kenapa Kimberly mau nih berpasangan dengan Om Rudy cuy. Jadi, Om Rudy memberikan uang yang banyak banget ini mah cuy kepada keluarganya Kimberly. Semua fasilitas Om Rudy berikan kepada keluarganya Kimberly. Nah, sebagai gantinya ya Kimberly harus selalu ada di sisinya Om Rudy. Apalagi ibunya Kimberly senang banget dengan semua yang Om Rudy berikan. Walaupun faktanya Om Rudy masih punya istri cuy, alias Kimberly ini simpenannya Om Rudy. Gokil.
Singkat cerita, hari ini Michael dan Warren sedang rapat bersama Om Rudy untuk membicarakan investasi dan kerjasama. Nah, jadi Om Rudy ini berniat untuk memberikan modal kepada Michael supaya bisa membuka cabang yang baru. Di tengah obrolan mereka, datanglah Kimberly yang baru habis olahraga. Dengan mengenakan singlet yang ketat membuat Michael malah jadi nggak fokus. Minuman pun sampai tumpah. Michael pun izin pamit ke toilet. Nah, di sana tak sengaja HP-nya Michael terjatuh. HP-nya Michael pun ditemukan oleh Kimberly. Kimberly pun bertanya-tanya, HP siapakah ini? Betapa terkejutnya Kimberly saat melihat isi galerinya. Ya, itu dirinya sendiri cuy. Isi galeri HP-nya Michael penuh berisi videonya Kimberly. Kimberly pun datang ke restoran. Bukannya marah, Kimberly malah seneng cuy. Sambil tersenyum bahagia, Kimberly malah menantang Michael untuk lebih sering lagi untuk mengintip. Waduh. Di sisi lain, hubungannya Om Rudy dan Kimberly sedang memanas. Pertengkaran hebat terjadi di perjalanan. Om Rudy kembali bermain kasar kepada Kimberly. Kimberly yang tidak tahan pun memilih untuk turun di tengah jalan. Sambil berlinang air mata, Kimberly pun diturunkan di antah berantah. Malam ini pun Kimberly habiskan dengan mengudut samsu sebatang. Cailah. Dan tiba-tiba Kimberly pun datang ke apartemennya Michael. Michael pun ya tidak menolak ya. Kimberly pun langsung ditangkap, dipeluk dan tidak dilepaskan. Kimberly menjalani hari-hari terbaik dalam hidupnya. Ia selalu dimanjakan oleh Michael dengan penuh kasih. Hal ini yang tidak Kimberly dapatkan selama bersama Om Rudy. Apalagi Om Rudy tiba-tiba harus pergi ke luar negeri. Selama seminggu, Om Rudy akan meninggalkan Kimberly. Wah ya udah, kesempatan ini dipakai sama Kimberly buat pergi berlibur bersama Michael. Pergi ke alam bebas yang tidak mungkin terjadi sama Om Rudy. Karena sama Om Rudy, Kimberly hanya dikurung di dalam apartemen aja cuy. Namun, tanpa mereka sadari nih, ada seseorang yang memfoto mereka dari jarak jauh. Di malam ini, Kimberly dan Michael pun camping di dekat air terjun. Di sini Kimberly kembali menceritakan kisah hidupnya kepada Michael, bahwa ya dia bersama Om Rudy hanya untuk menopang keluarganya. Om Rudy memfasilitasi semua hal yang keluarganya butuhkan. Jadi Kimberly sama Om Rudy ya karena keluarganya ya, bukan karena cinta. Begitu juga dengan Michael yang akhirnya jujur bahwa dia nih anak haram, alias anak dari luar pernikahan. Oleh karena itu keluarga besarnya Michael gak suka sama dia, ya kecuali ibunya Michael ya. Gitu cuy. Romansa cinta bener-bener terpancar dari wajahnya Michael. Warren pun tahu betul nih apa yang lagi Michael rasakan. Warren pun memancing Michael untuk menceritakan siapa sih nona manis yang beruntung itu. Namun Michael hanya bisa tersenyum bahagia aja. Di keesokan harinya, Kimberly malah membawa Michael ke rumahnya. Michael diperkenalkan pada keluarganya. Ya tentu aja ibunya Kimberly mah nggak terima. Bodoh amat dengan perasaannya Kimberly. Yang ibunya pikirkan hanyalah uang. Uangnya Om Rudy. Apalagi ibunya Kimberly hanya pegawai negeri Filipina yang gajinya nggak seberapa. Dengan kucuran duitnya Om Rudy, mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Nah, si Michael cuma menang ganteng doang cuy. Sedih ya kalau diceritain mah. Mau nggak mau, Kimberly pun harus nurut pada perkataan ibunya. Kimberly pun jujur pada Michael kalau dia lebih takut kehilangan uang dan fasilitas daripada kehilangan cintanya Michael. Ayolah Michael, realistis aja deh, semua ini butuh uang. Itulah katanya Kimberly kepada Michael. Bukannya marah, tapi Michael justru dengan sabar, dengan lembut menenangkan Kimberly. Untuk tetap tenang, untuk tetap mengambil keputusan dengan kepala dingin. Akhirnya Kimberly pun mengakui bahwa dia jatuh cinta kepada Michael. Nah kan? Tapi semua kebahagiaan itu sirna saat Om Rudy kembali pulang. Dengan muka yang sangat serius, Om Rudy mengajak Kimberly berbicara. Dan tiba-tiba, Om Rudy mengeluarkan segepok foto yang dimana itu adalah fotonya Kimberly saat liburan bersama Michael. Sangat mesra dan tidak bisa dibantah. Kimberly langsung jadi bulan-bulanannya Om Rudy. Abis lu Kim! Begitu juga dengan Michael, yang langsung digerebek tanpa basa-basi. Om Rudy langsung membatalkan rencana bisnis mereka. Om Rudy juga menantang Michael untuk membuktikan bahwa dirinya ini bener-bener laki-laki. Bukannya diem-diem menikung punya orang. Banci, itulah katanya Om Rudy cuy. Hari-hari berikutnya, Kimberly pun cuma bisa menangis di dalam apartemen yang rasanya tuh lebih tepat disebut penjara gak sih? Lu tahu gak cuy? Yang lebih gokilnya lagi nih ya, ibunya Kimberly datang minta duit. Bukan cuma minta duit, ibunya cerita kalau Om Rudy memutus semua fasilitas yang sudah ia berikan kepada keluarganya Kimberly. Ayolah Kimberly, ibu gak mau miskin lagi. Jauhi Michael sekarang juga.
Dan yang terjadi, Kimberly pindah apartemen cuy, meninggalkan Michael sendirian. Walaupun Kimberly harus berlinang air mata, tapi semua ini ia lakukan demi keluarga termatreknya ya cuy, bukan tercinta ini mah. Riasan bedak yang tebal bahkan gak mampu menutupi air mata yang menetes deras dari pipinya Kimberly. Tapi ya seperti iklan di TV ya, rasa gak bisa bohong. Kimberly malah balik ke Michael meninggalkan Om Rudy. Sambil berlinang air mata, Kimberly udah gak tahan lagi hidup bersama Om Rudy. Miskin-miskin deh gak apa-apa asalkan bersama Michael. Dan tiba-tiba Om Rudy datang, baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua. Suasana jadi tegang saat Om Rudy mengeluarkan pistol. Gokil. Di dalam mobil, Kimberly dan Om Rudy malah berantem. Hal ini dimanfaatkan Michael untuk mengambil Kimberly. Om Rudy sudah sampai batas kesabarannya. Menodongkan pistol ke Michael, Michael pun berlutut mohon ampun. Namun disinilah Kimberly mengajak Om Rudy berbicara hati ke hati untuk relakan dirinya bersama Michael. Percuma kita bersama. Uang dan fasilitas yang Om Rudy berikan tidak akan bisa membeli kebahagiaan yang Kimberly dapatkan bersama Michael. Sambil terus menangis, Kimberly memohon Om Rudy melepaskannya untuk bersama Michael. Dan yang terjadi selanjutnya ya, Kimberly dijadikan ratu oleh Michael. Kimberly benar-benar menjalani hari-hari terbaiknya bersama Michael. Film pun selesai. Ada satu kutipan perkataan dari Om Rudy yang dalam banget cuy. Kau membuatku bahagia, sehingga aku memberikan segalanya untukmu. Makna yang sangat dalam. Cinta bertepuk sebelah tangan Om Rudy kepada Kimberly, yang lebih memilih Michael daripada dirinya. So, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Like dan subscribe. Gua cabut. Dadah.